sahabat-sahabatku semua, dimanapun berada, selalu saya mengucapkan semoga hari ini teman-temanku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dipermudah di dalam semua urusan untuk hari ini dan selanjutnya. Di hari ini kita akan melanjutkan proses yang telah kita lalui beberapa waktu yang lalu. Di sini juga saya mohon maaf sedikit teman-teman ya, karena agak keterlambatan saya memberikan informasinya tentang pengolahan kita ini, karena ada beberapa hal yang sedang saya kerjakan dan sangat membutuhkan waktu yang sangat serius saat itu. Juga tidak dapat saya untuk mengupload ini lebih cepat. Tetapi dalam secara prosesnya, pelarutan yang terakhir ini memang membutuhkan waktu sampai 3-4 hari agar hasil dari yang kita dapatkan ini lebih maksimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-temanku semua, ini adalah larutan yang kita lakukan pelarutan sebelumnya. Justru dari itu, sekarang kita lanjutkan bagaimana prosesnya untuk tahap yang berikutnya. Mungkin teman-teman semua mungkin merasa setelah dilakukan seperti ini, kita udah langsung aja melanjutkannya pada proses seperti biasa. Itu tidak teman-teman, karena ini pasir besi. Pasir besi ini itu campurannya itu bermacam ragam. Jadi ada juga yang katakan dengan saya, Pak, saya sudah tahu cara pengolahan asam dengan basa. Cobalah langsung aja pembakarannya. Bagaimana pembakarannya? Rasanya saya merinjut hati saya, seperti orang-orang yang mengatakan seperti itu. Karena saya membuat video ini hanya untuk memberikan perbandingan aja, supaya teman-teman semua seperti yang saya katakan, saya akan membuatkannya sesuai dengan apa yang saya katakan dari awalnya sampai terakhirnya. Sebenarnya menghabiskan waktu saya seperti ini untuk membuat caranya seperti ini. Menghabiskan waktu saya aja. Waktu macam-macam lah yang tersita dibuatnya. Mendingan saya sebenarnya buat aja sedikit sudah selesai, finish, langsung bakar. Tetapi bagi teman-teman saya yang pemula meminta tolong dibuatkan dari awal sampai terakhir, supaya tidak gagal kami dalam memproses pasir besi ini. Tapi ada juga lah yang namanya juga teman-teman yang lain udah action, dia mengatakan saya bisa seperti ini, hasilnya begini gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka dengan video ini, silakan abaikan saja, karena saya juga tidak ada berharap segala macam dari sini gitu. Kita sama-sama pengolah daripada logam, berbagi ilmu, berbagi informasi. Jadi kalau teman-teman sekiranya tidak suka, saya tekankan satu lagi, ya udah abaikan saja video ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan aja kepada prosesnya. Ini belum saya buka-buka ya teman-teman ya, belum saya buka ini dari beberapa hari yang lalu. Nah ini yang baru yang kita lakukan, kita buka. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada reaksi, memang tidak ada reaksi. Coba kita lihat di dalamnya. Nah itu bentuk penampakannya teman-teman. Tapi serasanya masih ada reaksi kecil-kecil, masih ada yang memproses logam-logam yang mungkin masih ada sedikit demi sedikit di dalamnya. Ini hasilnya yang kita lihat sekarang ini. Tapi coba kita cek dulu apakah dia ini sudah ada kandungan logam yang larut, kandungan logam yang larut atau belum. Jadi bagaimana teman-teman kita cara melakukan pengujiannya? Ini cara yang termudah kita melakukan pengujiannya. Apakah logam di sini, di air kaya yang kita hadapi sekarang ini, sudah ada logam yang larut? Nah itu teman-teman ya, airnya.
Nah, di dalam pengecekan ini teman-teman ya, dapat kita perhatikan dan juga dapat kita perbandingan. Kuning. Nah, tapi mungkin ini pengaruh cahaya matahari, kelihatan dia tuh coklat. Tapi ini bukan coklat. Kuning airnya nih. Boleh teman-teman lihat. Nah, tapi kelihatannya nih di videonya agak coklat, tapi dia tuh bukan, kebiru-biruan. Mungkin pengaruh cuaca ini sangat panas sekali. Karena cuaca sekarang ini di sini nih termasuk ekstrim teman-teman. Nah, dan ini teman-teman, ini hasil yang kemarin kan ada kita setelah kita lakukan penyaringan atau penyirisan, kita akan masukkan semuanya di sini. Sisa-sisa daripada air segala macam kita masukkan di sini. Nah, jadi untuk langkah pertama, teman-teman bisa siapkan ini aja teman-teman. Nih, tuh teman-teman nih. Nah, ini zinc foil teman-teman ya. Ini zinc foil. Ini aja teman-teman mengujinya. Kalau ada logam di dalam ini teman-teman ya, kalau ada logam di dalamnya, dia akan langsung menempel pada zinc foil kita ini. Nah, boleh teman-teman lihat kan. Nah, ini. Nah, tahu mungkin ada juga yang namanya zinc dust. Ada juga yang foil. Zinc ini kan bahasanya kan seng. Bisa juga teman-teman menggunakan seng untuk melakukan pengujiannya. Nah, ini teman-teman ya, coba kita lakukan penyelupan kepada air kaya ini. Kalau belum ada nanti teman-teman, kita akan melanjutkannya ke tahapnya kedua. Kenapa belum? Coba kita uji aja teman-teman ya, kita uji aja sebentar dulu. Ini teman-teman ya, kita coba uji. Boleh teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, itu udah ada berubah, terjadi zinc. Ini yang aslinya putih, itu ada warna hitam. Coba kita balik lagi teman-teman. Itu alhamdulillah di dalam ini sudah ada logam mulianya atau logam. Cukuplah dapat dimengerti aja teman-teman. Untuk mengujinya kita menggunakan zinc ini aja. Jika zinc ini udah ada terjadi perubahan, berarti logam di sana tuh sudah ada yang larut. Tergantung dengan teman-teman lagi. Kalau seumpamanya hasil dia tuh ada warna kuning atau warna biasanya, itu langsung dia tuh nanti kuning tuh teman-teman. Kalau logamnya itu banyak, itu kita celupkan sebentar, karena jangan lama. Kalau lama dia tuh nanti dimakannya seng ini. Sebentar aja, snap. Setelah kita celupkan, kita angkat, lihat. Nah, jika itu ada warna hitam keungu-unguan, sebenarnya warnanya tuh ungu pekat, tapi kita katakan itu hitam aja. Nah, nampak nanti terlihat warna hitam, berarti sudah ada logam yang larut. Jadi semakin banyak logam yang larut, jika kita masukkan zinc, dia itu akan semakin pekat. Itu logamnya. Nah, jadi setelah kita lakukan seperti ini teman-teman, teman-teman tidak bisa langsung saring, karena dia ini posisinya ini teman-teman dalam asam tinggi. Setelah kita mendapatkan ini teman-teman ya, air kaya kita ini dan material yang di dalam ini, itu kita lakukan pengenceran. Jadi nanti ada sisa-sisa logam halus. Kadang teman-teman logam halus ini ada yang tidak sanggup dengan kimia kuat, terlalu asam, dia tuh tidak ada bergemingnya. Ada juga yang bisa bereaksi langsung dengan kimia kuat. Jadi makanya setelah kita mengasih kimia kuat, ini ibaratnya kita jadikan kimianya kimia asam tinggi, kimia asam kuat, atau namanya air raja, aqua regia, biasanya dikatakan orang. Coba kita campurkan dengan sisa ini. Ini kan air salinan kita teman-teman. Coba kita tuangkan air ini lagi, kita campurkan dengan air yang sistem dingin. Teman-temannya kita campurkan aja. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelarutan logam ini
dengan sistem asam juga membutuhkan waktu. Tetapi ini untuk pasir besi. Nah, berbeda dengan material yang kita olah, yang kita ambil dari alam, yang langsung kita proses secara kimia. Yang ini pasir besinya. Pasir besi itu sebenarnya adalah emas.